Kalau di episode sebelumnya kita sudah pernah bahas keyboard lipat yang praktis, kali ini Pical Techno kedatangan produk yang gak kalah menarik. Sebuah keyboard bundling dengan mouse yang terbukti gak kalah unik karena bentuknya ringkas dan juga super praktis buat dibawa kemanapun. Dan gak cuma itu, fitur-fiturnya juga banyak, feel ngetiknya juga asik, dan gak kalah penting baterainya diklaim awet seharian. Kira-kira fitur-fitur itu tuh cukup gak sih untuk jadi nilai jual? Ada nggak poin-poin plus lainnya? Terus mouse-nya kayak gimana? Nah, dari semua pertanyaan itu, maka di sini akan Johan bongkar apa emang produk ini worth it untuk dibeli atau mending di skip aja. Jadi seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Johan di sini. Kali ini Johan mau nge-review sebuah bundle keyboard plus mouse portable yang cukup menarik, yaitu Grotic Keyboard Mouse Set Wireless Bluetooth. Dan seperti biasa, Johan akan bahas terkait build quality-nya, spek, dan juga performa seperti apa, apakah sesuai dengan klaimnya, atau cuma sekedar gimmick marketing doang. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Nah teman-teman, untuk soal unboxing, pada saat kita terima produk ini, kemasannya tuh kardus biasa aja, polosan, nggak ada informasi apa-apa, jadi mending langsung aja kita bongkar ke isi paket penjualannya. Nah pada saat dibuka, maka teman-teman akan mendapatkan satu unit keyboard, satu unit mouse wireless, dan juga satu kabel USB A to C dengan panjang 20 cm. Udah itu aja, nggak ada yang lain, jadi jangan terlalu berharap banyak. Manual book aja atau garansi nggak ada. Jadi guys, sekilas aja langsung kelihatan kalau misalnya ukuran dari keyboard ini dan mouse ini tuh kecil banget, ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi menurut Johan, jika dilihat dari desain, Ghost produk ini memang mengedepankan sisi kepraktisan dan portabilitas. Untuk unit keyboardnya memiliki dimensi panjang 25 cm, tinggi 15 cm, dan ketebalan ada di 0,5 cm. Sedangkan untuk bobotnya di 155 gram. Sementara untuk mouse-nya sendiri memiliki dimensi panjang di 11 cm dan lebar 6 cm, serta ketebalan di 2,2 cm. Sedangkan untuk bobotnya ada di 54 gram. Jadi total berat keduanya adalah 209 gram aja. Ya masih tergolong ringan lah. Untuk urusan material, keyboard ini mengkombinasikan plastik ABS dan aluminium alloy. Secara build sebenarnya terasa cukup solid. Tapi Johan nemuin satu catatan kecil, yaitu keyboard dan mouse ini cenderung mudah bergeser kalau diletakkan di permukaan yang licin seperti meja atau lantai. Ya penyebabnya simple karena di bagian bawahnya nggak ada pad atau kaki-kaki tambahan sebagai penahan. Beralih ke desain layout, keyboard ini menggunakan mini layout QWERTY tanpa numpad. Dengan model keycaps chiclet, dimensi rata-rata keycapsnya itu ada di kisaran 1,3 cm, yang secara ukuran masih cukup standar untuk keyboard portable yang mengusung konsep minimalis. Namun memang harus diakui, jarak antar tombolnya itu terasa sedikit rapat, terutama buat pengguna dengan ukuran tangan tuh yang lumayan besar lah, medium ke besar. Di sisi lain, keyboard ini juga dibekali tombol-tombol dual function seperti option dan command yang berfungsi ganda sebagai Alt dan Windows. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keyboard ini memang dirancang lintas platform sehingga bisa digunakan di berbagai sistem, mulai dari Android, Windows, hingga iOS. Yang gak kalah menarik, keyboard ini juga sudah dilengkapi backlight RGB. Beda dengan kebanyakan keyboard lainnya, pencahayaan di sini tidak menyebar ke seluruh area tombol, melainkan hanya hadir dalam 6 titik cahaya di salah satu sisi keyboard. Meski sederhana, efeknya tetap bikin tampilan terlihat unik. Untuk pengaturan RGB-nya semua bisa dilakukan langsung dari keyboard tanpa aplikasi tambahan. Di sebelah kanan tombol spasi tersedia dua tombol khusus, satu untuk mengganti mode pencahayaan dan satu lagi untuk menonaktifkan. Beralih ke bagian kanan atas, terdapat 4 LED indikator yang berfungsi sebagai penanda status. Mulai dari indikator power, charging, status pairing, hingga indikator caps lock. Tepat di atasnya ada tombol pairing serta switch on off. Terakhir dari sisi detail desain, keyboard ini juga sudah dilengkapi port USB Type-C yang berada di sisi kiri untuk digunakan sebagai port charging. Satu hal yang perlu teman-teman perhatiin, keyboard ini tidak mencantumkan informasi soal ketahanan air atau debu karena tidak ada informasi hyperrating yang jelas. Jadi teman-teman perlu lebih hati-hati untuk memakai di area yang rawan sama cipratan lah. Beralih ke bagian mouse, di bagian mouse bisa kita lihat dirancang lebih ramping, kecil, dan sangat terlihat simple. Sesuai yang saya bilang di awal, bahwa goals mereka tuh emang lebih ke praktis dan portabilitas. Mouse ini memiliki desain tombol klik kanan dan klik kiri yang sepenuhnya menyatu dan terdapat scroll wheel di tengah-tengahnya. Terus mouse ini juga sudah dilengkapi dengan DPI button di bawah scroll wheel-nya. Dan yang gak kalah keren, sudah ada LED RGB yang menambahkan looks premium pada mouse ini.
Untuk detail desainnya, pada bagian depan terdapat soket USB-C untuk charging, sedangkan di bagian bawah terdapat stiker informasi, lalu juga terdapat switch dengan 3 opsi, yaitu Bluetooth, off, dan 2,4 GHz. Terdapat juga optical sensor dan kompartemen untuk menyimpan dongle. Sementara itu bagian lainnya polosan aja, termasuk bagian kanan dan kiri dan juga belakang. Jadi bisa langsung kelihatan ya, mouse ini juga nggak ada side button forward atau backward. Untuk urusan material ya, mouse ini sudah menggunakan bahan material aluminium alloy dengan finishing Dove matte. Jadi menambahkan looks-nya tuh premium dan juga anti bekas-bekas sidik jari. Cuma sayangnya finishing Dove matte ini tuh cuma di bagian atasnya aja, nggak merata ke bagian bawahnya. Untuk user experience-nya, awalnya Johan sempat speechless. Dari tampilan luar, desainnya kelihatan pendek. Begitu dipegang pertama kali, feel gripnya juga agak berbeda. Lebih pendek, tapi sedikit lebih panjang dibandingkan mouse pada umumnya. Jadi emang ada fase adaptasi di awal, tapi setelah beberapa menit dengan ukuran tangan Johan yang medium ke besar, mulai terasa pas dan nyaman. Bahkan feel kliknya juga cukup satisfying, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek, ada feedback tapi tetap tenang. Cocok buat kerja lama tanpa bikin capek jari. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana suara dari keyboard dan mouse ini, berikut Johan tampilkan hasil pengetesannya. Setelah Johan bongkar, mouse ini pakai switch membran yellow dots untuk klik kanan dan klik kiri. Sedangkan untuk tombol scroll dan tombol DPI memakai black dot. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari silent mouse atau sering kerja di kondisi yang butuh keterangan, mouse ini tuh udah bisa menjadi pilihan yang cukup masuk akal. Tapi buat gamer yang biasa demen klik-klik yang lumayan berisik, yang nendang, dan berasa banget gitu, feel klik dari wireless mouse ini tuh kemungkinan bakal ngerasa sedikit hambar. Ibarat makan mie instan tapi itu nggak dikasih bumbu. Sementara itu untuk perihal masalah sensornya, mouse ini menggunakan modul sensor MX8699 yang sudah mendukung DPI hingga 1600. Buat kebutuhan harian sampai gaming casual sebenarnya sensor ini udah cukup responsif dan enak juga untuk dipakai. Tapi catatannya ini udah jelas bukan buat game kompetitif yang intens. Karena kalau terlalu dipaksain nanti yang ada kewalahan malah jadi beban buat satu tim. Nah, yang bikin saya cukup kaget adalah manajemen dayanya. MX8699 ini diklaim punya efisiensi yang oke banget dan ternyata benar konsumsi dayanya tuh irit parah. Ditambah lagi si mouse ini juga dibekali fitur sleep mode dengan durasi 1 menit. Jadi kalau misalnya mouse ini nggak dipakai sebentar aja, dia langsung masuk ke mode tidur. Sekarang kita bahas masalah konektivitas. Dari sisi wirelessnya, paket keyboard dan mouse Grotic ini sama-sama dibekali Bluetooth USB versi 3.0. Jujur aja di era sekarang yang sudah sampai Bluetooth 6.0, versi 3.0 itu terasa cukup ketinggalan. Jadi soal fitur multi-device yang biasa gonta-ganti cepet, produk ini memang belum masuk ke level itu. Tapi ada satu nilai plus khususnya untuk mouse, tersedia opsi koneksi tambahan lewat dongle 2,4 GHz. Jadi kalau misalnya Bluetooth-nya lagi kurang stabil, tinggal colok dongle aja langsung jalan. Sementara itu untuk urusan pairing keyboardnya juga cukup mudah. Pertama-tama kita hidupkan dulu keyboardnya, selanjutnya tekan connect button dan tunggu lampu indikator icon Wi-Fi kelap-kelip. Ini tandanya sudah masuk ke mode pairing. Setelah itu buka menu Bluetooth di perangkat yang ingin disambungkan, cari nama Bluetooth keyboard, pilih dan proses pairingnya langsung selesai. Simple banget. Selanjutnya untuk pairing mouse-nya kurang lebih sama seperti keyboard, namun yang menjadi catatan nih, ada catatan. Ini meskipun sebenarnya mouse-nya ini support Bluetooth, tapi pada saat Johan coba connect ke handphone atau tablet, itu tuh Bluetooth-nya nggak kebaca. Dari masalah konektivitas, sekarang kita bahas masalah power. Tapi sebelum kita bahas masalah power, Johan mau remind juga buat teman-teman yang belum subscribe bisa dibantu untuk subscribe ya. Terus juga di like videonya. Thank you.
Produk keyboard dan mouse ini memiliki ketahanan yang diklaim mampu bertahan sekitar 40 jam untuk penggunaan aktif. Sedangkan untuk baterai sendiri, keyboard ini menggunakan baterai lithium polimer tanpa keterangan kapasitas. Sedangkan mouse-nya menggunakan baterai lithium ion dengan kapasitas 300 mAh. Dan setelah Johan tes untuk pemakaian keyboard dan mouse ini, dengan kondisi baterai full dan lampu RGB menyala, keyboard ini hanya kuat di 10 jam pemakaian. Hal ini tentunya jauh berbeda dibandingkan klaim yang bisa tahan sampai 40 jam. Lanjut ke bagian mouse-nya, setelah Johan pakai kurang lebih sekitar 10 jam, baterainya tuh masih aman, belum ada tanda-tanda melemah. Jadi bisa dibilang untuk penggunaan harian mouse ini tuh punya daya tahan baterai yang cukup awet. Yang menjadi catatan dari Johan tuh adalah keyboard dan mouse ini tidak punya indikator baterai sama sekali, tidak ada notifikasi di layar, tidak ada penanda sisa daya kayak gimana, dan juga tidak disediakan aplikasi untuk memantau status baterainya. Jadi satu-satunya acuan yang bisa dipakai cuma LED indikator charge, dan fungsinya itu pun sangat basic. Saat baterai udah mulai menipis, lampunya tuh akan berkedip biru sebagai tanda low battery. Lalu ketika proses pengisian berlangsung, LED akan menyala merah stabil. Begitu baterai terisi penuh, lampunya langsung mati tanpa ada penanda tambahan. Jadi rajin-rajin aja mantau LED indikator ini kalau mau cek kondisi baterainya. Overall, menurut pendapat pribadi Johan tuh, Grothic keyboard mouse set wireless Bluetooth ini bisa jadi pilihan aksesoris yang menarik sebenarnya. Buat teman-teman yang butuh keyboard dan juga mouse tambahan untuk kerja, atau sekedar buat ngerjain tugas ringan aja. Desainnya ramping, bobotnya ringan, cara koneksinya juga gampang, terus feel tombolnya juga masih nyaman buat dipakai ngetik santai. Tapi tentu ada satu catatan yang perlu diperhatikan, yaitu nggak ada indikator daya yang proper. Dan untuk harganya sendiri, keyboard dan mouse ini dibanderol di kisaran harga 100 ribuan aja. Sudah tersedia di toko oranye dan juga toko hijau. Jika teman-teman minat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang udah Johan tulis di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungin sosial media Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, X atau Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita di pichelmediagroup.com. Dan kunjungin beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Games yang bahas game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada di subscribe ya guys. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.